Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di eh, perkuliahan secara daring. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi logika elektronika. Materi ini penting untuk teman-teman ketahui karena di dalam kita menggunakan komponen-komponen elektronika itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan kitanya dengan data-data yang dimiliki oleh komponen tersebut. Jadi ini penting sehingga nantinya pada saat teman-teman menerapkannya di mata kuliah yang lain seperti mata kuliah rangkaian logika lanjut, kemudian robotik mungkin ya, itu teman-teman mempunyai gambaran dasar yang perlu diketahui dalam sebuah komponen IC terutama. Baik, ini contoh keluarga logika resistor, transistor logic ya, atau yang dikenal dengan istilah RTL. Ya. Resistor, transistor, logic, kan ada 3 jenis nantinya, ada resistor, ada dioda, dan ada transistor. Ini contoh atau model dari sebuah rangkaian logika yang disusun oleh sebuah transistor ya dan resistor. Ini simbol resistor, ini resistor ya. Kemudian ini adalah simbol transistor. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini bahwa penggunaan atau aplikasi dari keluarga dari resistor, transistor, logic atau RTL itu adalah pada gerbang NOR ya. Pada gerbang NOR untuk penjumlahan. Jadi ini adalah inputannya A dan B, kemudian ada PCC, nanti saya jelaskan apa itu PCC, kemudian dia ada transistor, ada resistor C, resistor C ini adalah resistor kolektor ya. Kemudian ini adalah RB, ini resistor basis istilahnya. Sehingga kalau kita simbolkan dalam bentuk gerbang logika untuk NOR itu adalah seperti ini ya. Gerbang, NOT dan OR. Berikutnya yang tidak kalah penting atau keluarga lain juga di rangkaian logika adalah dioda transistor logic atau yang dikenal dengan istilah DTL. Nanti kalau teman-teman mendengar singkatan DTL itu kepanjangan dari dioda transistor logic ya, dioda transistor logic. Biasanya penggunaannya atau penerapannya adalah pada gerbang OR dan gerbang N. Ya, ini ada simbol dioda, ya, ada simbol dioda, ini juga sama. Ada simbol dioda mungkin yang pernah didengar atau pernah dijelaskan pada mata kuliah yang lain mungkin ya. Pada dasar elektronika mungkin dulu pernah didapatkan. Ini bentuk atau skema rangkaian dari sebuah gerbang NOR yang disusun oleh dioda. Ya, inputannya ada dioda, kemudian ada resistor, ada transistor, ada sumber tegangan, kemudian ada juga gerbang NAND dengan konfigurasi dari skema rangkaian. Ya. Jadi skema rangkaian kalau dituangkan dalam bentuk rangkaian ya tampilannya seperti ini. Ya. Sama ini adalah gerbang NOR, ini gerbang NAND. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga adalah ini yang berikutnya adalah transistor logic atau yang dikenal dengan atau disingkat dengan TTL. Transistor logic. Penerapannya itu adalah pada gerbang NAND. Di gerbang NAND, jadi ini ada dua kondisi. Ini ada transistor, kemudian ada resistor. Ya. Jadi itu klasifikasi dari rangkaian logika. Yang pertama ada RTL, ada DTL, yang terakhir ada TTL. Ya, kalau RTL tadi apa? Resistor, transistor logic, kemudian ada DTL, dioda, transistor logic, dan yang ketiga adalah TTL, transistor logic. Baik,
saya akan lanjutkan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ada beberapa hal yang perlu kita kenal, kita identifikasi pada sebuah komponen daripada logika, ya, komponen logika, yaitu rating atau besaran daripada tegangan dan arus transistor logik TTL. Baik, dalam datasheet yang dimiliki oleh sebuah komponen logika itu ada beberapa hal atau ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui, ya. Yaitu ada yang disebut dengan fan out, ya, fan out atau penyebaran keluaran yang didefinisikan sebagai bilangan atau batasan beberapa jumlah gerbang yang dapat dikendalikan oleh keluaran tunggal. Ini contoh fan out untuk logika IC TTL adalah 10. Artinya bahwa suatu keluaran gerbang TTL tunggal dapat mengemudikan atau mengendalikan sampai dengan 10 masukan transistor logik, ya, TTL. Ini contoh maksudnya, ya. Jadi ada beberapa masukan. Ini ada VCC yang pertama, ada 1 dan 2 dan seterusnya, ya. Banyak sekali inputan atau keluaran yang bisa dikontrol, yaitu yang bisa dikendalikan oleh jenis IC TTL tersebut. Nah, 7400 ini adalah kode IC-nya, ya. Nanti akan ada tugas teman-teman mencari datasheet-nya, ya. 7440, 7432 ini adalah data daripada IC logic atau IC transistor logic. Kemudian selain ada fan out, itu ada juga hal-hal atau variabel yang perlu diketahui, ya. Ada yang disebut dengan arus masukan, yang disingkat dalam kurung ini adalah I, ya. Arus, I ini adalah arus, kemudian I ini adalah input. Berarti ini adalah arus input. Kemudian ada arus keluaran gerbang, ya, yang disingkat dengan I O kecil. I ini adalah arus, O ini adalah output atau keluaran. Kemudian variabel yang lain yang juga perlu teman-teman ketahui atau saya jelaskan berkaitan dengan komponen-komponen logika, ya, atau transistor logika yang perlu diketahui, itu adalah dalam kondisi high. Di sini ada arus keluaran dan untuk keadaan keluaran yang high. Ini disimbolkan dengan IOH. I ini arus, output O, output H itu high, ya. Atau disebut dengan arus sumber, source current. Jadi ini variabel yang berikutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah IOH atau I output high. Sebagai contoh, kemampuan besarnya arus IOH untuk gerbang NAND IC TTL 74400 paling besar adalah minus 40 mikroampere. Ya. Berikutnya ada juga variabel yang lain yaitu IIH. I ini arus, input high, ya, sama. Sehingga dari kedua variabel ini kita bisa menentukan berapa jumlah output yang bisa dikendalikan oleh sebuah IC TTL, transistor logic. Yaitu dengan persamaan fan out sama dengan input, bukan input, ya, arus output high dibagi dengan arus input high sama dengan negatif 400
negatif ini adalah tanda saja ya, menunjukkan bahwa dia polaritasnya ya, bukan tanda tapi polaritas. Mikroampere dibagi 40 mikroampere. Dari mana dapat 40? Dari datasheet tentunya. Saya bilang tadi dari datasheet dari komponen di sini. Sehingga didapatkanlah fan out-nya untuk IC TTL ini adalah 10. Jadi didapatkan 10. Oke, itu tentang fan out. Kemudian ada IOH, ya, variabel yang kita sebutkan tadi. Ada IOH, ada arus input high. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang, saya lanjut saja ke hal yang sangat penting ya. Nah, ini ada juga variabel yang lain juga yang biasanya nanti teman-teman temukan pada saat melihat datasheet sebuah komponen. Ada yang disebut dengan VOL ya. Output low. Di notasi V ini adalah tegangan, O ini adalah output, L ini adalah low ya, rendah. Ya. Jadi ini adalah kondisi tegangan ya dalam keadaan rendah atau nol ya. Biasanya ditentukan di dalam datasheet itu, misalnya contohnya di sini besarnya adalah 0,2 volt karena tegangan itu adalah satuannya volt ya. Kemudian tertingginya adalah 0,4 volt, ini adalah maksimal. Berikutnya ini contoh saja, nanti bisa dibaca. Variabel berikutnya adalah level tegangan masukan dalam keadaan tinggi ya. Dalam keadaan high ya. Tegangan sekali lagi simbolnya V. Selain ada V output low, tegangan output low, kemudian adalah tegangan input low, ada juga tegangan output high. Ini adalah tegangan input high dengan nilai pada masing-masing kolom ini ya, pada masing-masing kolom ini. Oke, berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah ini. Berikutnya adalah tentang apa yang dikenal dengan istilah disipasi daya ya. Nah, ini disipasi daya. Di dalam sebuah komponen IC atau TTL, IC TTL ya, transistor logic, ada yang dikenal dengan istilah disipasi daya atau VD ya. Disipasi daya disimbolkan dengan VD yang merupakan sebuah variabel yang dihasilkan dalam sebuah komponen IC ya, yaitu dengan mengalihkan antara tegangan VCC ya dengan arus VCC. Karena daya itu kan kalau dari persamaan dasar yang kita pernah pelajari, mungkin diajarkan pada saat di SMA ataupun di SMP, mungkin bahwa daya itu adalah tegangan dikali dengan arus ya. Tegangan dikali dengan arus. Nah, jadi disipasi daya adalah kemampuan dia mengkonsumsi daya rata-rata dari sebuah arus ICC yang digunakan di dalam sebuah komponen. Itu dapat dirumuskan sekali lagi adalah VCC, arus sumber maksudnya, dikali dengan tegangan sumber dikali dengan arus sumber. VCC ini adalah tegangan, simbolnya adalah V, kemudian I. Nah, ini sebuah contoh ini yang perlu biar tambah pemahaman kita. Ini sebuah data IC NOR, IC TTL 7402, ditentukan bahwa ICCL ya, arus sumbernya pada kondisi low itu adalah 14 miliampere, kemudian
ICC-nya untuk kondisi high itu adalah 8 mA. Maka besarnya disipasi daya yang dihasilkan oleh IC ini bisa ditentukan, di mana VCC diketahui adalah 5 volt, kemudian arusnya tinggal dijumlahkan arus kondisi high low ditambah kondisi high kemudian dibagi 2. Sehingga disipasi daya yang diperlukan atau yang diserap oleh IC TTL 0740 itu adalah sebesar 55 miliwatt ya, miliwatt. Ya, mungkin ini dulu materi yang perlu juga teman-teman dikenalkan kaitannya dengan klasifikasi rangkaian komponen rangkaian logika dan beberapa variabel yang biasa teman-teman nanti akan temukan pada saat melihat sebuah datasheet ya, Kira-kira saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya Iri, wallahu muwaffiq wal hadi sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.